Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Adapun pengertian kerjasama ekonomi internasional, yaitu setiap negara tentu membutuhkan negara lain agar negara tersebut dapat membuat penduduknya menjadi sejahtera. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki hubungan bahkan melakukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dinamakan sebagai kerjasama internasional. Selanjutnya, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Karena dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, kita dapat mengekspor barang-barang kita ke negara tersebut, sehingga pendapatan negara kita meningkat. Yang kedua, memperluas lapangan kerja, karena dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, ekspor barang kita bisa meningkat sehingga bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Yang ketiga, mendorong transfer teknologi, karena dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, khususnya dengan negara maju, kita bisa belajar teknologi produksi mereka. Terus yang keempat, memperluas pasar. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, bangsa pasar komoditas barang kita akan semakin meningkat. Terus yang kelima, mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya kerjasama kita dapat meningkatkan ekspor, memperluas lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, memperluas pasar, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional berdasar jumlah negara. Bentuk-bentuk kerjasama berdasar jumlah negara. Yang pertama, bilateral. Kerjasama ekonomi yang meningkatkan antara dua negara dengan suatu perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan atau memenuhi kewajiban di bidang ekonomi secara timbal balik. Contohnya Indonesia dengan Korea Selatan. Terus, bentuk-bentuk kerjasama berdasar jumlah negara multilateral. Kerjasama ekonomi yang mengikat antara beberapa atau lebih dari dua negara dengan satu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Contohnya APEC dan OPEC. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional berdasar letak geografis. Bentuk-bentuk kerjasama berdasar letak geografis terdapat regional, kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di satu kawasan, contohnya ASEAN dan APEC. ASEAN ini adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, sedangkan APEC ini adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional berdasar letak geografis internasional. Kerjasama ekonomi antar negara yang diikuti oleh negara dari berbagai belahan dunia, contohnya WTO, IMF. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional berdasar letak geografis antar regional, yaitu kerjasama ekonomi ini dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Misalkan contohnya itu adalah ASEM, Asian European Meeting, atau APEC, Asian Pacific Economic Cooperation. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional berdasar tujuan dan lapangan usaha. Di sini terdapat OPEC,
kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Contohnya OPEC. Jadi ini dilatar belakangi karena sama-sama penghasil minyak bumi, sehingga mendirikan sebuah organisasi OPEC. Selanjutnya, ILO atau International Labour Organization, yaitu kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya, ILO, jadi organisasi ini terbentuk karena memiliki tujuan bersama, yaitu ingin menciptakan kesejahteraan bagi pekerja di dunia. Selanjutnya, terdapat lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ASEAN atau Association of East Nations. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terdiri dari negara Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Timur Leste. Tujuannya yaitu menyelenggarakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan antar anggota ASEAN. Yang kedua, Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Union. Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan wadah kerjasama dan politik bagi negara-negara di benua Eropa. Tujuannya meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integritas ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal euro. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tujuannya melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang keempat, OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Tujuannya menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Selanjutnya, yang kelima, ABD atau ASEAN Development Bank. ABD atau Bank Pembangunan Asia adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Tujuannya yaitu untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membebaskan wilayah Asia dan Pasifik dari kemiskinan. Selanjutnya, yang keenam, IDB atau Islamic Development Bank. Islamic Development Bank atau IDB merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam. Tujuannya untuk membantu meningkatkan pembangunan, kemajuan pembangunan negara anggota serta kesejahteraan masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat muslim baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, yang ketujuh, terdapat IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank. IBRD adalah Badan Internasional untuk Pembangunan dan Kemajuan. Tujuannya yaitu dibentuk IBRD adalah memberikan pinjaman dengan bunga relatif murah kepada berbagai negara untuk mendorong pembangunan ekonomi, namun tetap berdasarkan vote oriented. Yang kedelapan, IMF atau International Monetary Fund. IMF merupakan sebuah organisasi dunia yang
bertugas untuk mengatur sistem keuangan internasional serta juga menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan. Tujuan pokok IMF adalah ingin meningkatkan bisnis internasional guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di negara anggota. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ILO atau International Labour Organization. ILO merupakan organisasi buruh internasional, sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Yang ke-10 yaitu WTO atau World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Tujuannya untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan penyediaan hambatan tarif maupun non-tarif. Selanjutnya yaitu bentuk perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN, di mana dengan adanya perjanjian kerjasama AFTA ini, perdagangan di negara anggota akan semakin terbuka dengan penurunan bahkan penyediaan hambatan tarif maupun non-tarif. Selanjutnya yang kedua terdapat EFTA atau European Free Trade Association, adalah kawasan perdagangan bebas negara di Eropa, di mana dengan adanya perjanjian ini negara-negara anggota akan semakin terbuka dalam perdagangan, yaitu dengan penurunan bahkan penyediaan tarif maupun non-tarif. Selanjutnya yang ketiga terdapat NAFTA atau North America Free Trade Area, adalah kawasan perdagangan bebas Amerika Utara, di mana terdapat 3 negara yaitu ada Kanada, Amerika, dan Meksiko yang membuat perjanjian NAFTA sehingga perdagangan semakin terbuka dengan penurunan bahkan penyediaan hambatan tarif maupun non-tarif dalam kegiatan ekspor impor. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.